Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, dalam video ini kita akan membahas 10 soal tentang kompetensi manajerial ya. Jadi sebelum dilanjutkan videonya, silahkan ambil pena dan kertas terlebih dahulu untuk mencatat jawaban Anda. Karena nanti setelah soal satu dimunculkan, lalu setelah itu akan dibahas dan langsung akan tahu misalkan skor yang A itu poinnya 5, B poinnya 4, 3, 2, 1 seperti itu ya, dan seterusnya. Maka nanti di akhir setelah 10 soal selesai, maka jika poin yang Anda dapatkan adalah 50, maka sudah sangat bagus sekali dalam menjawab soal-soal bagian kemampuan manajerial. Kita langsung mulai ya. Soal nomor 1. Di sekolah tempat Anda mengajar selama ini, kedatangan guru yang baru saja lulus tes CPNS. Maka Anda akan A. Mencoba untuk mengakrabkan diri dengannya. B. Akan memperkenalkan diri jika ada urusan. C. Mencoba mengajaknya akrab dengan rekan-rekan Anda yang lain. D. Biasa-biasa saja. E. Jaim di depannya. Silakan tentukan pilihan. Baik, sudah ya. Jawaban dengan poin tertinggi adalah C. Mencoba mengajaknya akrab dengan rekan-rekan Anda yang lain. Kalau yang A, mencoba untuk mengakrabkan diri dengannya, poinnya adalah 4. Akan memperkenalkan diri jika ada urusan, poinnya 3. Jaim di depannya, poinnya 2. Dan biasa-biasa saja, poinnya 1. Jadi mencoba mengajak akrab dengan rekan-rekan Anda yang lain, ini poinnya tertinggi karena ini fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jadi ingin memperkenalkan guru baru yang baru saja lulus tes CPNS ini kepada rekan-rekan kerja yang lain, guru-guru yang lain. Jadi dengan segala kerendahan hati dia ingin menjadi fasilitator supaya guru baru ini bisa akrab juga dengan rekan-rekan yang lain. Jadi sangat bagus ya. Baru kalau yang poinnya 4 adalah mencoba untuk mengakrabkan diri dengannya. Ini personal ya, jadi antara diri sendiri dengan guru baru yang lulus tes CPNS tadi, baru sikapnya 4. Lalu yang akan memperkenalkan diri jika ada urusan, itu poinnya ada 3 ya, berarti kalau tidak ada urusan tidak memperkenalkan diri. Wah, tidak seperti itu. Lalu yang E, jaim di depannya itu 2, jadi jaga image. Jadi aku guru senior nih, harus berhati-hati ketika berbicara supaya tidak salah, saya harus memberikan ini loh saya gitu kan, memberitahu seperti itu poinnya 2. Kalau biasa-biasa saja tidak ada reaksi sama sekali, mau ada guru baru atau tidak, yes, biasa-biasa aja, itu poinnya 1. Maka ketika ada soal seperti ini, pilihlah poin dengan nilai tertinggi. Jadi ini poin yang tertinggi adalah C ya. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Suatu hari, kendaraan Anda rusak sehingga Anda tidak bisa berangkat mengajar seperti waktu biasanya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Membawa kendaraan ke bengkel dulu. B. Tidak berangkat mengajar. C. Menumpang orang yang kebetulan lewat di depan rumah. D. Menggunakan kendaraan umum. E. Minta rekan kerja untuk menjemput. Silakan tentukan pilihan. Ya, kita buka jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Jadi jawaban dengan poin tertinggi yaitu menggunakan kendaraan umum. Yang poin nomor 5. Dan poin yang terendah adalah 1, yaitu tidak berangkat mengajar. Jadi tidak ada usaha ya. Langsung saja, aduh rusak kok, tidak berangkat mengajar. Jadi itu adalah poin yang terendah. Baik. Kita masuk ke soal nomor 3. Jadwal pembagian rapot sudah dekat. Sebagai wali kelas, Anda memiliki jadwal pekerjaan yang padat terkait hal tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mengikuti kegiatan lain supaya tidak bosan. B. Menyusun jadwal kegiatan. C. Meminta bantuan orang terdekat. D. Mengerjakan yang mudah. E. Mengerjakan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu.
Baik, tentukan pilihan. Ya, benar ya. Jawaban dengan poin tertinggi adalah B, menyusun jadwal kegiatan. Jadi kalau jadwal kegiatannya sudah sangat padat, ini sudah sangat banyak, yang pertama dilakukan itu susun terlebih dahulu jadwal kegiatannya, lalu dimulai kerjakan terlebih dahulu apa yang bisa dikerjakan, seperti itu ya. Nah, lalu bisa dilakukan lagi dengan kita mulai dengan mengerjakan yang mudah. Jadi hal yang harus dilakukan adalah menyusun jadwal kegiatan terlebih dahulu supaya tidak bingung mana nih yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jika ada soal seperti ini, jawaban dengan nilai tertinggi adalah menyusun jadwal kegiatan terlebih dahulu ya. Kalau yang A, nilai terendahnya ini adalah 1, mengikuti kegiatan lain supaya tidak bosan. Kegiatan yang sudah ada di depan mata saja padat sekali, kok malah mau mengikuti kegiatan lain ya dengan alasan supaya tidak bosan, itu betul-betul tidak efektif. Sehingga poinnya hanya 1. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Ketika Anda lulus P3K dan ditempatkan di daerah terpencil, maka Anda akan A. Mengundurkan diri, B. Tetap menjalankan tugas dengan semangat karena sudah menjadi pilihan diri, C. Mengajukan pindah, D. Senang karena menjalani hidup dengan nuansa baru, E. Senang jika memiliki teman-teman yang baru. Tentukan pilihan A, B, C, D, atau E. Oke, kita buka jawabannya. Baik, jawaban dengan nilai tertinggi adalah B ya, tetap menjalankan tugas dengan semangat karena sudah menjadi pilihan diri. Nah, jadi ketika sudah menjadi pilihan, maka kita harus menjalankan tugas dengan semangat. Karena itu memang sudah menjadi pilihan dari diri kita sendiri. Lalu, poin terendahnya adalah mengundurkan diri ya. Jadi lulus tetapi ditempatkan pas di daerah terpencil, maka kalau mengundurkan diri itu nilainya yang paling rendah, yaitu 1 ya. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Anda senang jika titik-titik. A. Memiliki banyak teman, B. Dipuji oleh atasan, C. Dibantu oleh rekan Anda, D. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau E. Menyelesaikan pekerjaan. Baik, tentukan jawabannya, jawab secara sejujurnya. Kira-kira Anda senang jika apa nih? Baik, kita buka jawabannya ya. Jawaban dengan poin tertinggi adalah D. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi, Anda senang jika menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, itu adalah sangat bagus sekali, menunjukkan bahwa Anda orang yang bertanggung jawab. Lalu, poin yang terendahnya adalah dipuji oleh atasan. Jadi jangan senang saja ketika dipuji, tetapi nanti kalau dikritik tidak senang. Jadi hal yang patut Anda senangi atau Anda berhak senang banget ini ketika Anda menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya, karena menunjukkan bahwa Anda orang yang disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Pendapat saya tentang perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi adalah A. Perubahan adalah hal yang lumrah, B. Menghindari perubahan dengan cara menjaga stabilitas organisasi sebisa mungkin, C. Organisasi harus menjadi learning organization, D. Pegawai tidak terlalu dituntut untuk kreatif menciptakan perubahan, E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Baik, tentukan pilihannya. Ya sudah ya. Kita buka jawabannya. Nah, jawaban dengan poin yang tertinggi adalah C ya. Organisasi harus menjadi learning organization. Jadi organisasi itu harus menjadi tempatnya pembelajaran. Jadi itu pendapat yang paling tepat terhadap perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Mau perubahan terjadi sering kali atau tidak sering terjadi perubahan, yang jelas organisasi itu harus menjadi pembelajaran untuk kita ya.
Dan poin yang terendahnya adalah D. Pegawai tidak terlalu dituntut untuk kreatif menciptakan perubahan. Waduh, jadi ini betul-betul tidak pas ya, sehingga poinnya pun hanya 1. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, maka saya akan A. Mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. D. Selalu menunggu keputusan pimpinan. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Baik, silahkan tentukan jawabannya. Ya, kita buka ya skor dari masing-masing pilihan. Nah, skor tertinggi adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Jadi ketika melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada Anda, maka Anda harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda, maka tanggung jawab Anda yang memegangnya, termasuk mengambil sebuah keputusan ya. Lalu skor yang paling rendahnya 1, yaitu tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika sudah ditunjuk, maka tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berani bertanggung jawab termasuk dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sudah dipercayakan. Seperti itu. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Dalam proses penyelesaian laporan penilaian, ada hal yang membuat tim Anda berselisih pendapat. Sikap Anda: A. Meredakan tensi perselisihan agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat. B. Meminta anggota yang berselisih paham untuk menahan amarahnya terlebih dahulu karena laporan harus segera diselesaikan. C. Melaporkan kepada atasan. D. Mendengarkan pendapat masing-masing lalu membantu mengambil solusi. E. Menyetujui pendapat yang menurut saya benar. Baik, tentukan pilihannya sekarang. Nah, apa jawabannya? Iya, benar ya, poin tertinggi itu ada di A, yaitu meredakan tensi perselisihan agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat. Seperti itu. Jadi kalau ada perselisihan, redakan tensinya, redakan emosinya terlebih dahulu supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat lagi. Jadi kalau yang poin terendahnya itu ada di C, yaitu melaporkan kepada atasan. Jadi ketika ada sebuah tim, selesaikan terlebih dahulu di tim tersebut, cari solusinya. Jadi jangan langsung lapor kepada atasan. Jadi usahakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu, diredam terlebih dahulu ya. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Pimpinan yang baik menurut saya adalah A. Memahami bawahannya dan tidak banyak menuntut. B. Menyejahterakan bawahannya. C. Disiplin dan tegas dalam mengambil tindakan. D. Mengayomi bawahannya dan memberikan contoh yang baik. E. Santai tapi serius. Ayo, kira-kira pemimpin yang baik menurut Anda seperti apa nih? Baik, sudah menentukan pilihan? Jika sudah, kita buka skor dari masing-masing pilihannya. Oke, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah D. Mengayomi bawahannya dan memberikan contoh yang baik. Seperti itu ya. Kalau poin terendahnya itu adalah A. Memahami bawahannya dan tidak banyak menuntut. Jadi pimpinan memang harus memahami bawahannya, tetapi harus selesai juga tugas-tugas dari bawahannya. Jangan tidak banyak menuntut atau terlalu memahami bawahannya sehingga teledor atau jadi tidak selesai seperti itu ya.
jadi tidak disiplin. Jadi jangan menjadikan hal yang seperti itu. Jadi yang paling baik adalah mengayomi bawahannya dan memberikan contoh yang baik juga kepada bawahannya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik juga terhadap bawahannya. Baik, ya. Kita masuk ke soal yang nomor 10. Jika saya dihadapkan dengan rencana yang terlihat sangat rumit, maka A. Saya akan merevisi rencana tersebut menjadi lebih simpel. B. Saya akan tetap pada rencana tersebut. C. Saya akan mengubah rencana tersebut dari awal. D. Saya akan berusaha keras mewujudkannya. E. Saya berani menjalankan setelah mempertimbangkan segala resikonya matang-matang. Baik, tentukan pilihannya. Oke, kita buka. Kita lihat poinnya masing-masing pilihan ya. Dan poin yang tertinggi itu adalah E. Saya berani menjalankan setelah mempertimbangkan segala resikonya matang-matang. Jadi ketika dihadapkan dengan rencana yang terlihat sangat rumit, maka pertimbangkan terlebih dahulu resikonya, hal-hal ke depannya. Baru setelah dipertimbangkan baik-baik segala resikonya dengan penuh pertimbangan yang matang, lalu saya berani menjalankan ya, karena telah penuh dengan pertimbangan seperti itu. Kenapa tidak D? Saya akan berusaha keras mewujudkannya. Jadi sebelum berusaha keras mewujudkannya, jadi pertimbangkan terlebih dahulu segala resikonya ke depannya matang-matang. Jadi ketika sudah memang percaya bahwa ini memang patut diwujudkan seperti itu, maka harus berusaha keras mewujudkannya. Jadi itu adalah poin yang 4 ya, dapat poin 4. Karena harus yang pertama adalah harus mempertimbangkan resikonya terlebih dahulu matang-matang seperti itu ya. Kalau yang C, saya akan mengubah rencana tersebut dari awal. Wah, itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi kalau harus mengubah rencana dari awal. Nah, baik, seperti itu saja contoh soal tentang manajerial. Jadi, semoga mudah dipahami dan jangan lupa tuliskan skornya di kolom komentar ya. Semakin banyak yang berkomentar, maka akan nampak antusiasme dari video-video yang ditampilkan channel YouTube Guru Online. Baik. Sampai sini saja video kali ini tentang pembahasan soal-soal manajerial. Nanti di lain kesempatan di video selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal sosiokultural. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.